Ya Allah, kekuatan adalah kekuatanmu ya Allah, kekuatan adalah kekuatanmu ya Allah. Dengan kekuatanmu dan kuasamu ya Allah, saya memohon ya Allah perlindunganmu. Perlindungan adalah perlindunganmu ya Allah. Dengan perlindunganmu. Nyemplung gue juga barang, nyemplung. Syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber Subbreaker dimanapun berada, semoga semua saudara-saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam yang berbahagia ini, insyaallah nggih, panjenengan semuanya semoga selalu berbahagia. Alhamdulillah kita bisa bertatap muka, bersilaturahmi walaupun hanya lewat dumai. Semoga kita bisa doa bidoa, saling mendoakan dan menjadi saudara, seduluran, selawas-selawas saking welase Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita hidup di dunia ini, tentunya setiap kita mau melaksanakan sesuatu selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan ketika kita hidup ini atas kasih sayang Allah, atas kemurahan Allah, lalu ketika kita hidup sudah dengan kasih sayang Allah, dengan welas asihnya Allah, dan kalau kita hidup ini penuh dengan kebencian, apa kita tidak malu dengan kasih sayang Allah yang diberikan kepada kita? Maka oleh sebab itu, semoga di dalam kehidupan ini kita bisa saling mengasihi, bisa saling menyayangi terhadap semua makhluk, bahkan kepada hewan maupun kepada tumbuhan. Wajib untuk kita jaga, kita lestarikan, dan juga kita kasihi kepada siapapun, karena tidak diutus baginda Rasulullah SAW kecuali hanya yang terutama ialah untuk memperbaiki akhlak atau adab. Yang paling penting kita akhlak kita baik dan juga perbuatan kita baik. Yang pertama adalah adabnya yang sangat baik, itu yang sangat perlu untuk kita lakukan. Oleh sebab itu kita wajib baik kepada siapapun dan kepada apapun. Itu yang wajib kita lakukan. Astagfirullahaladzim. Sama mencium sesuatu, Kang? Iya, Gus. Kita pindah, Kang. Sambil kita mau berangkat ke tempat dukunnya, kita awasi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pinjam HP-nya ada, Kang? Iya. Bisa, kalau enggak bisa saya ambil. Ya, saudara-saudaraku semuanya, nanti saya akan mendatangi sebuah rumah di sebelah sana. Rumah tersebut insya Allah kalau tidak salah itu adalah tempat rumahnya dukun, dan dukun tersebut sudah mengancam orang untuk selalu berbuat kezaliman. Bahkan ada benda-benda yang punyaan orang tersebut yang menjadi haknya orang tersebut masih ditahan di tempat dukun tersebut. Awal mulanya orang tersebut meminta tolong ke dukun tersebut untuk mengikat dan membuat lumpuh seseorang. Tetapi setelah itu orang tersebut dengan dukunnya malah sering diancam. Pada akhirnya harta bendanya termasuk beberapa uang dan juga kendaraan yang berada di orang tersebut begitu. Dan tadi sudah menyampaikan kepada saya, dan ketika dihubungi orangnya malah marah-marah
Nanti kita datangi ke sana. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam yang berbahagia ini kita masih bisa bertatap muka dan juga bersilaturahmi. Insyaallah kita bisa menjadi saudara, doa seduluran, selawat saking welasi Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku semuanya, kita hidup ini atas kasih sayang Allah. Kita hidup ini atas kasih dan sayangnya Allah. Maka sudah sewajarnya kita hidup ini pun juga harus penuh dengan kasih sayang. Kalau hidup penuh dengan amarah, berarti kita tidak malu dengan Allah, padahal kita hidup ini pun juga atas kasih sayang Allah. Dan yang paling penting untuk semua saudara-saudaraku, terutama untuk diri saya sendiri, saya mengingatkan untuk diri saya sendiri dan untuk semua saudara-saudaraku semuanya, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benarnya syukur, dengan cara menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larang-larangannya. Karena apabila seluruh daun yang ada di dunia ini dijadikan sebagai buku, dan seluruh air yang berada di lautan dijadikan sebagai pena untuk menulis nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita, maka itu tidak akan pernah cukup. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita bersyukur dengan sebenar-benar syukur, dengan cara menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larang-larangannya. Kita diberikan kenikmatan oleh Allah yang tiada tara, yang tidak terhingga ini. Mari sama-sama kita gunakan nikmat ini untuk menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larang-larangannya. Kita diberikan mata, ya kita gunakan mata ini untuk melihat sesuatu hal yang diridai oleh Allah. Kita punya mulut, ya kita gunakan untuk berbicara sesuatu hal yang diridai oleh Allah. Kita punya telinga, ya kita gunakan telinga ini untuk mendengarkan sesuatu hal yang diridhai oleh Allah. Kita punya kaki, yang kita gunakan kaki ini untuk berjalan yang di jalan yang diridhai oleh Allah. Semuanya kita gunakan karena semua yang diberikan Allah kepada kita ini nanti akan ada pertanggungjawabannya. Semua yang diberikan Allah kepada kita yang saat ini kita gunakan ini nanti akan ada pertanggungjawabannya. Bismillah. Pernah enggak sekali-kali kita berpikir ketika kita pas mau tidur gitu, dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu lebih banyak ingat sama Allah atau lupa kepada Allah? Kalau saya pribadi lebih banyak lupanya daripada ingatnya. Terkadang kita ingat kepada Allah pun hanya waktu sholat saja. Bahkan lebih hina lagi ketika sholat pun juga terkadang kita lupa kepada Allah. Oleh sebab itu, kalau kita mau mengharapkan pahala dari ibadah-ibadah yang kita lakukan, itu sangat-sangat kejauhan sekali. Ibadah kita yang kita lakukan ini tidak pantas sama sekali kita sombongkan, karena ibadah yang kita lakukan apabila dibandingkan dengan nikmat Allah yang diberikan kepada kita sama sekali tidak sebanding. Kalau saja seumur hidup kita ini kita gunakan untuk sholat, lalu dibandingkan dengan satu nikmat yang diberikan Allah berupa nikmat nafas gitu saja, itu pun sudah nggak sebanding kok. Bayangkan kalau kita tidak bisa nafas 15 menit saja, wah sudah 1 menit aja sudah, coba seseknya luar biasa, coba tahan nafas, wah sudah bingung, setengah menit aja nggak nafas, itu di hati sudah bingung, susah, gelisah, itu susahnya tidak ampun. Apalagi kita sudah menggunakan nafas ini dari mulai kita lahir ceprot sampai kita saat ini sudah tua berapa tahun saja, itu begitu nikmatnya. Pernah tidak kita bersyukur bisa menghirup nafas dengan sangat lega ini? Ibadah kita itu kalau dibandingkan dengan satu nikmat Allah berupa nikmat bisa melihat gitu saja, sama sekali tidak sebanding. Bayangkan kalau kita namanya tidak bisa ngelihat nih, 1 jam aja nggak bisa ngelihat,
susahnya sudah luar biasa. Lalu kita yang setiap hari bisa melihat dengan begitu indahnya dunia ini, pernah tidak kita itu bersyukur? Jangan sekali-kali menyombongkan ibadah kita, merasa diri kita sudah baik, merasa diri kita sudah ibadahnya sangat banyak. Tidak sebanding antara ibadah kita dengan nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Nah, sebab itu jangan sombong dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan, karena tidak sebanding dengan nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Oleh sebab itu, saya selalu mengajak saudara-saudara kita semuanya untuk bersolawat kepada junjungan kita Habibina wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan saya dulu pernah ketika sedang senang-senangnya, sedang gila-gilanya mencari ilmu-ilmu yang bersifat kebatinan, kejadukan, dan lain sebagainya. Itu setelah bertahun-tahun mempelajari ilmu-ilmu gaib, dari mulai Palembang, dari Oki sampai ke Lampung, sampai melakukan perjalanan dari Lampung ke daerah Raja Basah. Setelah itu pernah di Kota Bumi, di Bukit Kemuning, pernah juga langsung ke nyebrang laut ke Banten, tepatnya di Desa Kresek kalau tidak salah dulu itu. Terus jalan ke Jawa Tengah, terus sampai akhirnya di Pondok Sidogiri. Yang terakhir dulu berhenti di Pondok Sidogiri di wilayah Ngawi, Jogorogo. Sebelumnya itu sempat agak lama di Cepu, di Jawa Tengah, di tempatnya Pak Hamid Jabul Barnawi. Di tempatnya Pak Syuti Al-Ghazali, Cepu, Jawa Tengah. Dulu sempat di sana. Nah, ketika sedang gila-gilanya mencari ilmu hikmah tersebut, banyak sekali amalan-amalan yang saya amalkan, sampai waktu untuk ibadahnya sangat sedikit sekali, karena yang dituju adalah ilmu kesaktian, ilmu kejadukan, dan ilmu kebatinan begitu. Intinya yang dicari itu adalah yang bersifat wah begitu, yang bersifat atraktif begitu. Tujuannya ya karena ingin sakti kan begitu. Intinya dulu itu terbawa hawa nafsu itu. Nah, ketika sampai di Pondok Sidogiri, ketemu sama Yai Hamid, di situ diberikan beberapa ijazah yang saat ini yang masih selalu saya ingat ialah Asma Basmalah dan Surat Al-Ikhlas. Itu yang sangat-sangat membekas, karena ini adalah amalan yang sangat mengena sekali di dalam hati saya sebelum diberikan ijazah sholawat nurijat. Untuk memahami dan mengamalkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, itu membutuhkan waktu yang sangat lama sekali. Bahkan saya sampai 5 tahun itu belum selesai ketika mengamalkan dan meriadahi asma basmalah, bismillahirrahmanirrahim, untuk memahami tentang keilmuan sirrinya, asrornya dari bismillahirrahmanirrahim itu saja sampai sekarang saya belum bisa, dan mungkin belum sampai sekarang pun juga belum bisa. Di dalam bismillahirrahmanirrahim dipahami tentang ba yang berada di bismillahirrahmanirrahim itu, titik harokat, titik tiganya itu semuanya ada makna-maknanya begitu. Itu pun sampai 5 tahun belum selesai. Nah, setelah itu diberikan ijazah surat Al-Ikhlas. Di dalam surat Al-Ikhlas itu terdapat 3 kul, yang mana salah satu kulnya itu pernah terdapat di dalam kitab Taurat kalau nggak salah, kitabnya Nabi Musa. Itu terdapat 1 kul, sehingga Nabi Musa itu sangat termasuk umatnya itu termasuk
umat-umat yang sangat hebat sekali di dalam memahami siri atau kegaiban itu sangat luar biasa dan sangat cerdas sekali. Makanya umat Yahudi, orang-orang Yahudi ini sangat-sangat cerdas sekali karena diberikan satu kul. Nah, kul yang sangat luar biasa ini sebenarnya kita di umatnya baginda Rasulullah SAW ini, kita bukan hanya diberikan satu kul, tetapi 3 kul yang sangat luar biasa sekali apabila mengetahui tentang siri-sirinya, rahasia-rahasianya di dalam surat Al-Ikhlas ini. Sebenarnya ada 4 kul, tetapi 3 kul ini saja sudah sangat luar biasa sekali apabila mengamalkannya. Di dalam surat Al-Ikhlas ini terdapat 3 kul, 4 kul, tapi yang satu ini bersifat khos, yang apabila mampu memahami tentang asrornya, tentang sirinya kul ini, maka akan mampu untuk menguasai 4 elemen yang ada di dunia ini, di alam semesta ini. Termasuk yang pertama adalah elemen udara, angin, yang kedua adalah elemen air, yang ketiga adalah elemen tanah, dan yang ketiga adalah elemen api. Nah, untuk menguasai keempat elemen ini, terutama yang ketiga ini dulu, ini ada riadah-riadahnya. Nah, riadah-riadah ini yang dilakukan tentu dengan tidak mudah begitu, dan tidak boleh dibarengi dengan hawa nafsu, kecuali hanya satu, untuk mencari ridha Allah. Jadi untuk menguasai 3 atau 4 elemen anasir yang ada di alam semesta ini, sebenarnya semuanya sudah terkandung di dalam surat Al-Ikhlas. Cuman yang di dalam surat Al-Ikhlas ini masih mentah. Jadi kalau besi itu masih berbentuk, semuanya sebelum dibuat pedang itu masih mentah hampir. Jadi kalau membaca surat Al-Ikhlas ya hanya mendapatkan, ya sudah mendapatkan pahalanya, tapi belum mengetahui tentang rahasia-rahasianya di dalam surat Al-Ikhlas tadi. Apabila meriadohi surat Al-Ikhlas ini tadi, insya Allah nanti akan menguasai 4 kul tadi itu, menguasai elemen-elemen yang ada di alam semesta ini. Karena semua yang ada di alam semesta ini pasti ada 4 unsur ini tadi. Pasti ada unsur airnya di dalam, pasti semua pohon, semua binatang, semua manusia itu pasti ada membutuhkan air. Kalau tidak membutuhkan air berarti di alam barzah sana. Pasti membutuhkan air. Yang kedua, semua yang di alam semesta ini pasti membutuhkan udara, entah itu hewan maupun diri kita. Dan yang ketiga, semuanya membutuhkan api atau cahaya, semuanya termasuk diri kita dan hewan. Nah, untuk menguasai beberapa nasir tadi ini biasanya ada amalan-amalan khusus yang di Pondok Sidogiri itu yang harus diamalkan, yaitu ini bukan untuk diamalkan ya, ini bukan untuk diamalkan, hanya untuk wawasan saja. Jadi pertama, kul huwallahu ahad, kulnya itu kul huwallahu ahad itu dibaca sebanyak 12.000 kali. Ini untuk yang anasir yang pertama, itu dibaca dengan posisi ini untuk anasir udara, kaki di atas, kepala di bawah, atau dengan posisi tapak gantung begitu. Ini untuk anasir udaranya begitu. Ini dibaca 12.000. Qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad ini dibaca 12.000 dengan posisi kaki di atas, kepala di bawah, atau biasanya tapak gantung. Ini dibaca selama 10 hari. Setelah itu Allahu Somadnya dibaca. Ini untuk anasir airnya dibaca dengan posisi duduk di sungai berendam, tapi kaki tidak menyentuh ke tanah, jadi menginjak batunya, itu biasanya begitu, mengambang menginjak di batunya begitu. Terus lam yalid walam yulatnya dibaca di dalam rumah, tetapi ini untuk anasir apinya dengan posisi tidak terlihat oleh siapapun dan tidak terkena sinar cahaya. Jadi kita bilang biasanya dengan pati geni begitu dan lain sebagainya. Ini amalan yang surat Al-Ikhlas. Nah, ketika mengamalkan surat Al-Ikhlas ini, pernah saya itu seperti berpindah tempat begitu. Saya pikir saya sudah mati ini, wah ini saya sudah innalillahi, ini mungkin saya sudah dicabut ini. Nah, ketika
mengamalkan surat Al-Ikhlas itu yang waktu yang keempat tidak saya ceritakan. Nah, ketika mengamalkan itu, saya itu seperti berpindah tempat di suatu tempat yang seperti sudah di dalam kubur. Jadi melihat kanan dan kiri itu bumi. Jadi seperti sudah mati begitu. Saya pikir saya ini sudah dikubur ini kan gitu. Melihat kanan kiri itu tanah, diapit bumi saat itu. Allah yang saya ceritakan ini insya Allah apa yang saya rasakan. Nah, ketika saya seperti berada di dalam tanah tersebut, di saat itu terasa sangat hening sekali, sangat nul sekali. Panjenengan coba kalau sampai sekali-kali nggak pikirin di dalam tanah, gali tanah gitu seperti kuburan, sekali-kali zikir di dalam tanah, tapa pendem namanya. Nah, ketika zikir di dalam tanah ini nanti ini pikiran bisa nul itu bisa jernih begitu, bisa benar-benar kalau nyesel ya senyesel-nyeselnya, kalau bingung ya sebingung-bingungnya awal-awalnya nanti. Karena apa? Karena kalau zikir di dalam tanah tadi itu tidak ada yang bisa dilihat, tidak bisa melihat mobil, tidak biasanya kita bisa melihat TV, biasanya kalau lagi zikir itu kita menengok kanan ada istri sedang tidur, atau bisa melihat rumah kita, mobil kita, motor kita dan sebagainya. Tapi nanti kalau kita zikir, sekali-kali coba sampai zikir di dalam tanah, atau sama bayangkan sama sudah mati di dalam tanah, itu yang dilihat kanan kiri itu cuma tanah. Kita mau manggil istri kita tidak ada, mau manggil teman kita yang kita anggap sebagai teman tidak ada, mau manggil anak tidak ada, semuanya tidak ada, cuma diri kita tok. Di saat ini kita nanti benar-benar ngenul, benar-benar ngenul, jumeneng kalau bahasa Jawa, bisa benar-benar jumeneng di situ. Karena di situ yang ada hanya diri kita dan amal ibadah kita. Nah, di saat itu ketika sudah benar-benar di dalam tanah ini, kita mau membanggakan harta kita sama nggak dibawa, nggak ada artinya. Apalagi mau membanggakan ibadah kita. Uang ibadah kita itu apabila dibandingkan dengan dosa kita, tentunya dosa saya itu lebih banyak dosa saya daripada amal ibadah saya. Belum lagi kalau saya mau membanggakan ibadah saya, sama sekali nggak sebanding dengan nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Jadi di saat itu benar-benar bingung, susah gitu, gelisah, ya Allah bingung. Nah, di saat itu ada bisikan dari sebelah kanan itu yang ketika itu sebut baginda Rasulullah sebut. Nah, ketika ada yang menyuruh saya untuk menyebut baginda Rasulullah, itulah saya langsung posisi dengan posisi yang sangat-sangat sedih dan sangat terharu sekali dengan cara menyebut baginda Rasulullah. Nah, ketika itulah ternyata ketika saya sadar saya masih hidup gitu. Dan kata istri saya itu, saya sempat 3 hari itu sudah tidak bisa ditanya dan apa begitu. Padahal saya rasakan baru sekitar setengah menit atau mungkin setengah jam lah, sangat sebentar sekali. Tapi itu sangat berkesan sekali. Nah, ketika saya bangun itu, di saat itu saya langsung berpikir bahwa tidak ada gunanya amalan-amalan yang saya cari, yang saya mencari ilmu-ilmu, amalan kejadukan dan lain sebagainya, itu semuanya nggak ada artinya ketika kita sudah mati. Ternyata yang bisa menolong kita, yang bisa menyelamatkan kita, yang kita bisain mintain tolong, itu bukan ilmu-ilmu yang kita pelajari, cuma nggak ada. Yang bisa menolong kita di saat nanti itu ternyata hanya baginda Rasulullah SAW. Di saat semuanya kita sudah tidak bisa mengharapkan, yang kita bisa harapkan ternyata hanya baginda Rasulullah SAW. Di saat semuanya meninggalkan kita, yang bersama kita ternyata hanya baginda Rasulullah SAW. Saat kita sudah tidak ada pegangan, tidak ada yang bersama kita, tidak ada yang bisa kita panggil, ternyata yang bisa kita harapkan hanya baginda Rasulullah SAW. Nah, di saat itu saya langsung memutuskan untuk tidak lagi mengamalkan beberapa amalan yang entah itu amalan kejadukan maupun kebatinan. Saya niatkan untuk mulai detik itu khusus saya akan mengamalkan sholawat. Saya tidak mengamalkan amalan-amalan yang lain kecuali hanya sholawat. Dan yang saya utamakan adalah sholawat. Mulai saat itu gitu. Sampai pada akhirnya alhamdulillah ternyata dari sekian ratus beberapa amalan yang saya amalkan,
Ternyata tidak ada yang senyaman, tidak ada yang seindah, dan tidak ada sedahsyat sholawat dari beberapa amalan yang saya amalkan. Jadi dulu itu dikarenakan hidup ini berasa sangat keras sekali, saya dari lahir itu hidupnya di Lampung. Nah di Lampung itu memang ya bisa dikatakan gitulah, keras ya. Jadi yang sukanya juga sesuatu hal yang keras-keras begitu. Tapi setelah sekian lama ternyata semuanya itu tidak ada manfaatnya kecuali hanya sholawat gitu. Jadi insya Allah sholawatlah amalan yang benar-benar luar biasa, dan manfaatnya pun juga sangat-sangat terasa gitu. Masya Allah, luar biasa. Apalagi kalau niatnya mencari ridha Allah. Jika panjenengan bingung, ini yang disampaikan oleh Abah, apabila kita bingung mencari guru, kita bingung tentang mencari jati diri kita, itu amalkan saja sholawat. Insya Allah gurunya, mursyidnya nanti langsung baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita mengamalkan sholawat, ini nanti bukan kita yang mengejar dunia, tetapi dunia yang akan mengejar kita. Karena sejatinya dunia ini diciptakan adalah khodam atau pembantu untuk diri kita. Bukan kita itu diciptakan untuk melayani dunia, tetapi dunia ini diciptakan untuk melayani diri kita. Tetapi tentunya dengan cara harus benar-benar menjadi manusia yang sempurna. Karena manusia yang sempurna itu bukan sempurna apa adanya. Kita itu dikatakan manusia sempurna, bukan sempurna apa adanya, tetapi sempurna karena kita sempurnakan. Ini mohon maaf kalau mungkin nanti akan menjadi perdebatan untuk saudaraku semuanya. Padahal bahasanya bahasa agak-agak mencel, emang saya orangnya mencel. Mohon maaf kalau ada yang mungkin tidak cocok, jangan diperdebatkan, anggap saja saya orang gila yang sedang ngomong begitu ya. Jadi nanti kalau dibahas tentang syariatnya, nanti saya jadi salah. Anggap saja saya orang gila yang sedang ngomong. Jadi kita ini dikatakan manusia sempurna itu bukan sempurna apa adanya, tetapi sempurna karena kita sempurnakan. Kita bisa lebih hina daripada binatang, dan kita bisa lebih mulia daripada malaikat. Tetapi tidak semuanya seperti ini, tidak. Maksudnya bukan manusia sempurna itu semua manusia itu sempurna. Kamu tuh jangan takut sama setan. Kalau nggak punya ilmu ya bisa dikuasai sama setan. Jangan asal ngomong kalau diri kita ini ada malah makhluk yang sempurna begitu. Ya sempurna karena kita sempurnakan. Sempurna karena kita punya nafsu dan juga punya akal. Sedangkan malaikat hanya punya akal tetapi tidak punya nafsu. Sedangkan hewan hanya punya nafsu tetapi tidak punya akal. Sedangkan diri kita ini punya akal dan juga punya nafsu. Makanya kita dikatakan oleh manusia yang sempurna. Sempurna bukan sempurna apa adanya, sempurna karena kita sempurnakan. Cara menyempurnakannya yaitu kita harus mampu untuk menekan nafsu lawamah, supiyah, amarah yang ada di dalam diri kita. Lawamah, supiyah, amarah, mutmainah yang ada di dalam diri kita. Cara menekannya bagaimana? Cara menekannya tentunya dengan mengurangi kesenangan dari dunia tersebut. Sebab kita ini adalah nur yang dibungkus dengan dunia. Nah, untuk menekan dunia tadi kita harus menekan semua keinginan dunia. Makan, minum, wanita, dan semuanya. Marah, iri, dengki, hasud, dan lain sebagainya. Intinya kita menekan nafsu lawamah supiyah yang ada di dalam diri kita. Apabila akalnya ini mampu mengendalikan nafsunya, maka ini yang dikatakan manusia sempurna, yang mampu mengendalikan nafsunya dengan akalnya. Maka dia lebih sempurna daripada malaikat. Kalau saya belum bisa. Saya masih juga sama nafsu. Saya cuma bisa ngomong saja ini. Tetapi kalau nafsunya yang mengendalikan akalnya, maka lebih hina dari binatang begitu. Nah, supaya dunia ini melayani diri kita, dunia yang mengejar diri kita,
bukan kita yang mengejar dunia, maka kita harus menjadi manusia yang sempurna dulu begitu. Karena apabila manusia ini menjadi manusia sempurna, itu seperti gula yang tidak perlu harus mencari semut. Di mana ada gula, semut itu akan datang. Dimanapun ada gula, semut itu akan datang. Karena rezeki kita ini sejatinya semuanya sudah diberikan oleh Allah. Semuanya. Jadi dimanapun diri kita sebenarnya ada rezeki. Ini rahasianya sebenarnya. Walaupun semut itu di atas batu tetap dapat rezeki. Dimanapun tempat itu semuanya sudah mendapatkan rezeki. Rezeki itu sudah diberikan oleh Allah. Di waktu kita masih di dalam kandungan ini loh rezekimu, ini loh kamu gini, kamu gitu. Semuanya sudah diatur oleh Allah. Kita itu tinggal menjalani cerita yang sudah ditentukan oleh Allah. Kalau main film itu semuanya sudah disetting. Semuanya sudah disetting oleh Allah. Kita itu tinggal menjalaninya. Menjalaninya ini harus dengan sabar, dengan syukur, itu kuncinya. Jadi kalau diberikan kesusahan ya bersabar, kalau diberikan kesenangan ya bersyukur. Ini nikmat-nikmat saja, nikmat dan tidak ada susahnya sama sekali, tidak ada susahnya sama sekali. Oleh sebab itu seseorang yang sudah matang itu dia tidak akan goyah dan tidak akan owah dengan semua hal yang di luar dari dirinya. Mau dicaci, mau dihina, itu dia tidak akan pengaruh di situ, tidak akan pengaruh. Dia tidak akan goyah dan tidak akan uah dengan pandangan maupun pembicaraan orang lain. Sebab yang dia lihat adalah yang maha memandang, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seseorang kok masih marah, masih susah dengan komentar orang, dengan pendapat orang, maka berarti orang ini belum benar-benar menjadi manusia yang sejati, belum matang begitu. Karena masih goyah dan masih uah dengan pendapat dan komentar orang lain. Orang kalau dicaci kok masih marah, berarti masih mentah, belum matang. Hanya yang menjadi ciri khas apakah seseorang itu berilmu atau tidak, apabila kita lihat ini kiai-kiai kita, kiai-kiai yang alim tentunya, lihat tidak ada yang pernah mencaci, tidak ada yang marah-marah begitu. Bahkan ketika dicaci ya santai saja. Kalau yang suka marah-marah, lihat sebentar-bentar lah masuk penjara, sebentar-bentar lah. Banyak ustadz yang kerjanya mencaci kan, pada akhirnya ya terjebak dengan perbuatannya sendiri. Karena ya itu tadi, menandakan ilmunya masih rendah, itu yang masih suka marah-marah. Termasuk saya ini suka marah ini, berarti masih rendah. Jadi saya pernah mengantarkan abah saya itu untuk ceramah di suatu tempat di Madiun. Nah ketika itu ada di depan podium sebelah depan itu ada tulisan gitu, mohon maaf tidak saya sebutkan, intinya yai goblok kan begitu. Terus saya yang mengantarkan sebagai pengawal begitu, langsung minta izin untuk turun untuk menurunkan tulisan, menghilangkan tulisan tersebut begitu. Tapi sama yai tidak boleh, jangan, ojo kok duk nih, ojo kok hilang nih, mengko sing nulis sing ngelok nih kok gak marem wis beno gitu. Insya Allah luar biasa. Kalau saya kalau saya sudah gitu ya, Insya Allah. Dan Masya Allah ya, untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada, bahwa ketika kita ingin dikejar dunia, maka yang pertama kita harus menjadi manusia yang sejati dulu. Manusia yang sebenar-benarnya manusia yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Karena musuh yang terbesar kita itu adalah diri kita sendiri. Ketika kita berbuat baik, jangan sampai kita menghina, mencaci orang yang tidak berbuat baik. Ketika kita dimampukan oleh Allah untuk tidak melakukan maksiat, jangan menghina orang yang melakukan maksiat. Jangan sombong ketika kita bisa sholat, ketika kita dimampukan oleh Allah bisa sholat, jangan menghina orang yang tidak sholat. Karena apa? Karena kita bisa ini pun juga karena dibisahkan oleh Allah. Dan apa yang mau kita sombongkan dengan diri kita begitu. Tidak ada yang bisa kita sombongkan di dunia ini. Saya mau baca komentar ya dari saudara-saudaraku semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini alhamdulillahirabbil alamin.
penontonnya lover kita ini, saudara-saudara kita ini, alhamdulillah yang melihat banyak ya. Mohon maaf kalau bahasa mungkin kata-kata saya, tindak tanduk saya yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Dan semoga saudaraku semuanya bisa memaafkan kalau ada kata-kata saya yang tidak berkenan. Anggap aja orang gila sedang ngomong. Alhamdulillah tadi setelah sholat gerhana, mohon maaf agak malam karena tadi ada kegiatan sedikit. Untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada, kembali saya mendoakan semoga saudara-saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah tanpa harus bersusah payah. Insya Allah bisa menjadi rezeki yang berkah, barokah, berlimpah tanpa harus bersusah payah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah, membangun rumah mewah, amin, beli mobil mewah, dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah ya, dan mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah, amin ya rabbal alamin. Doa saling mendoakan, semoga kita bisa menjadi saudara seduluran, selawat saking welase Gusti Allah, amin ya rabbal alamin. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa menekan nafsu lawamah, supiyah, amarah yang ada di dalam diri kita? Ya, seperti yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Tentunya untuk santri itu wajib, kalau di pondok itu, khususnya di pondok Sidogiri, itu wajib, santri itu wajib untuk belajar ilmu gaib, wajib. Santri itu wajib disenggolkan dengan sesuatu hal yang gaib. Kalau seseorang belajar agama tanpa disenggolkan dengan sesuatu hal yang gaib, ini nanti menurut saya menjadi sesuatu hal yang bisa dikatakan berbahaya begitu. Karena apa? Karena setiap kita beribadah ini pun juga sebenarnya kita menyembah yang maha gaib. Jadi kita menyembah yang gaib itu sendiri. Yang gaib itu bukan makhluk gaib. Yang gaib itu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita percaya tentang qada dan qadar. Itu sesuatu hal yang apa, Kang? Kita percaya pada hari kiamat. Itu kita harus percaya. Paling tidak santri itu harus belajar dalilul khairat. Itu paling tidak belajar hijib. Paling tidak santri itu belajar mahabbah. Itu paling tidak itu. Jadi kalau seseorang tidak pernah belajar tentang gaib, ini nanti gampang sekali untuk mengkafir-kafirkan. Gampang sekali untuk, yang gaib itu perlu dipahami dulu, nanti jangan salah paham ya. Yang gaib itu bukan berarti kok kekebalan, bukan berarti kok datangin jin-jin, itu bukan. Maksudnya belajar yang gaib itu kita wajib untuk belajar ilmu batin, untuk memahami sesuatu hal yang batin, sirinya begitu, sirinya. Kita membaca bismillah, sirinya bagaimana, kita membaca al-fatihah bagaimana, itu perlu untuk dipahami. Nanti pasti saya di debat ini, mohon maaf kalau debat ya, mohon maaf bahasa saya memang mencela-mencela, salah, karena memang yang ngomong ini orang gila. Ini kalau menurut saya, ini yang di pondok saya yang di Padepokan ini harus belajar ilmu gaib. Santri itu harus disenggolkan dengan hal-hal yang bersifat gaib, itu harus. Jadi baginda Rasulullah SAW pun sebelum menjadi nabi itu juga tidak mudah. Selama 15 tahun kalau tidak salah, beliau itu berada di Gua Hiro. Apa di Gua Hiro itu? Ngorok-ngorok. Enggak, beliau di sana juga mendekatkan diri kepada Allah, kan begitu. Sultan alias Abdul Qadir Jailani 25 tahun di padang pasir, dibimbing oleh saya lupa. Terus Sunan Kalijogo
selama 2 tahun di pinggir sungai. Sunan Geseng selama 3 tahun di atas batu. Amalannya ya Hayyu ya Qayyum, tapi yang dibaca ya Qayyumu ya Qayyuku kata orang Jawa. Itu semuanya membutuhkan proses, semuanya membutuhkan proses. Tidak ada yang instan untuk diri kita memahami tentang sesuatu hal yang siri. Itu tidak ada yang instan, semuanya membutuhkan proses. Nah, proses-proses inilah yang harus dilakukan, tentunya dengan yang pertama kesabaran, tahan ngantuk, wetang luwe dan lain sebagainya. Prosesnya ini yang perlu untuk dilakukan. Dan semoga semua saudara-saudaraku yang terutama di akhir zaman seperti ini jangan sampai putus sholawatnya. Itu yang paling utama. Jangan sampai putus sholawatnya. Karena semua yang diciptakan Allah di alam semesta ini tercipta dari Nur Muhammad, tercipta dari nuktahnya Nur Muhammad. Semua yang ada di alam semesta ini tercipta dari nuktahnya Nur Muhammad. Dan yang paling besar itu, yang paling sempurna itu di dalam diri manusia. Makanya semua yang diciptakan Allah ini semuanya ada manfaatnya. Jadi kalau kita sakit, sebenarnya makanan yang kita makan itu bisa menjadi obat. Makanan yang kita makan itu bisa menjadi obat. Ini kalau dijelaskan panjang lagi bagaimana caranya gitu supaya semua yang kita makan ini bisa menjadi obat. Karena sebenarnya setiap penyakit itu ada obatnya. Semua penyakit, bahkan air putih itu bisa menjadi obat untuk diri kita. Yang terpenting antara makanan yang kita makan itu dikawinkan itu diselaraskan atau dibangkitkan Nur Muhammadnya yang ada di dalam air tersebut dengan diri kita, itu nanti bisa menjadi obat insyaallah. Lalu bagaimana cara membangkitkannya? Intinya baca aja sholawat 17 kali, tahan nafas, setelah itu diminum begitu. Nah, ketika meminumnya juga ada tata caranya. Ini kalau dibahas itu tidak selesai-selesai. Pokoknya intinya diamalkan sholawatnya, dikarenakan ketika kita membaca sholawat sejatinya itu bukan untuk baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita membaca sholawat sejatinya itu bukan untuk baginda Rasulullah. Baginda Rasulullah itu sudah dijamin masuk surga, sudah dijamin oleh Allah sebagai kekasih Allah. Jadi ketika kita membaca sholawat itu sejatinya bukan untuk baginda Rasulullah SAW. Jadi kalau sampai bersolawat jangan menganggap bahwa sholawat itu untuk baginda Rasulullah SAW. Bukan, sholawat itu untuk diri kita sendiri. Yang paling bagus sholawatnya dilewatkan atau lewat dari orang tua. Ini yang paling bagus. Jadi sholawat itu untuk diri kita sendiri. Ketika kita membaca sholawat sejatinya bukan untuk baginda Rasulullah tetapi untuk diri kita sendiri. Karena kita ini sudah dicintai oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berabad-abad tahun yang lalu. Yang paling dicintai baginda Rasulullah SAW itu diri kita. Ketika baginda Rasulullah SAW ketika akan wafat, yang dipanggil itu pun bukan siapa-siapa kecuali diri kita, umati. Jadi kita ini sudah dicintai oleh baginda Rasulullah SAW berabad-abad tahun yang lalu. Tinggal kitanya saja mau atau tidak menerima cintanya baginda Rasulullah SAW itu. Tinggal kitanya saja mau atau tidak menerima cintanya baginda Rasulullah SAW. Kita mau atau tidak memesrakan diri kita dengan Nur Muhammad. Mau tidak kita itu mesra dengan baginda Rasulullah SAW. Caranya, tandanya kita itu mau menerima cintanya baginda Rasulullah SAW yaitu dengan sholawat. Jadi ketika kita sholawat sejatinya kita itu mengenalkan diri kita kepada baginda Rasulullah SAW. Sehingga kita menerima cintanya baginda Rasulullah SAW sehingga kita bisa mesra. Kalau Nur Muhammad kita mesra, namanya sudah mesra ya. Jadi kalau sudah mesra, kita tidak perlu harus mencari, tidak perlu harus mengejar. Tetapi kita yang akan dikejar oleh semua yang ada di alam semesta ini. Dikejar karena dicintai. Namanya sudah cinta itu ya. Saya kalau sudah cinta sama istri ya, atau saya cinta dengan ibu saya. Kalau saya sudah cinta, atau sampean yang masih bujang cinta dengan orang yang sama cintai. Namanya sudah cinta itu nggak perlu harus mengejar.
Malah pasti kalau sampean sudah cinta sama orang, itu pasti orang yang sampean cintai itu akan selalu memperhatikan panjenengan, dan pasti panjenengan akan melihat apa yang disukai oleh yang sampean cintai itu. Sukanya boneka, wes golek boneka untuk dibelikan gitu. Kita kalau sudah dicintai oleh dunia ini, kita yang akan dikejar oleh dunia gitu. Makanya istimewanya sholawat ini berbeda dengan amalan yang lain, karena kalau sholawat ini kita akan mencintai baginda Rasulullah, dan baginda Rasulullah itu adalah kekasih Allah, dan siapa yang cinta kepada baginda Rasul pasti akan dicintai oleh Allah. Dan kalau sudah dicintai oleh Allah, namanya sudah dicintai ya, namanya sudah dicintai, nggak perlu minta. Makanya orang yang amalkan sholawat ini terkadang belum berdoa baru nengati kerentek gitu, pengen gini pengen gitu, itu wes mudah jalannya bisa gitu. Karena apa? Karena kalau semuanya kirim surat tuh perangkonya sudah banyak begitu. Namanya sudah dicinta, apalagi dicintai oleh Allah. Allah yang Maha melihat. Apa yang kita inginkan itu mudah sekali dikabulkan, insya Allah. Demi Allah, ini bukan bukan sesuatu hal yang saya belum merasakan, tetapi insya Allah, walaupun saya bukan ahli sholawat, tetapi amalan yang saya katakan ini sudah saya rasakan. Walaupun saya bukan ahli sholawat, tetapi ketika mengamalkan sholawat ini, ketika menginginkan sesuatu itu sangat mudah sekali. Semoga ini bukan istijrat ya. Istijrat itu adalah sesuatu hal yang buruk, yang kelihatannya baik begitu. Semoga saja bukan. Jadi ketika saya dulu bekerja, waktu pertama kali membangun satu usaha, itu seperti dipermudah gitu, kerja apa-apa yang tiba-tiba mudah gitu. Kalau semuanya orang usaha itu ketemu jalannya gitu. Orang kalau sudah ketemu jalan itu, mau berbuat seperti apapun itu mudah. Buat bertingkah model piye aja ya jadi, usahanya ya besar. Tapi orang kalau belum ketemu jalannya, buat di modalan ratusan juta ya habis gitu. Ya, yang penting ketemu jalannya ini. Nah, untuk menemukan jalannya inilah perlu sholawat gitu. Ada yang komentar, dugune selak bobok ya bes, selak bobok ya berarti lah yo ndak situ ketemu ya, malah nggak situ lah ya wes. Jogja hadir Gus. Waalaikumsalam Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Subreaker GSG, semoga kita makin rajin ibadah. Sholawatnya saya mulai insap sedikit banyak dari tausiahnya antum. Alhamdulillah. Iya, kayaknya kalau saya ngomong gini, ngomongin panjenengan, sejatinya saya ngomongin diri saya sendiri. Saya sendiri juga kurang bukan orang benar ya. Jadinya saya ngomong gini untuk mengingatkan diri saya sendiri, bukan untuk saudaraku semuanya. Mohon maaf kalau ada perkataan ataupun tindak tanduk yang mungkin tidak berkenan di hati saudaraku semuanya, saya mohon maaf. Saya ini sebenarnya bukan orang baik. Saya ini hanya kelihatan baik karena Allah menutupi aib saya. Kalau Allah membuka aib saya itu sangat jelek, lebih jelek daripada panjenengan semuanya. Saya itu hanya kelihatan baik karena Allah itu masih menutupi aib saya. Kalau dibuka aib saya, wah, saya ini orang jelek, wong bejat. Intinya panjenengan semuanya orang baik, saya yang orang buruk. Semua orang baik itu, kalau prinsip saya semua orang itu baik, saya yang buruk. Meskipun kita berangkat untuk ke rumahnya sana, karena nanti keburu dukunya tidur katanya tadi gitu. Sedikit saya baca komentar terus kita berangkat ya. Dari DA28 Muhammad Imam Khairuddin. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Samsudin, maaf mengganggu waktunya, permisi Gus, izin melakukan pengamalan sholawat nurizatinya dari panjenengan Gus, dan boleh minta tawasul sholawat nurizati. Tawasulnya ada di GSG, di channel GSG. Channel GSG itu khusus channel pengjasaan sebenarnya. Kenapa saya buat channel khusus? Supaya tidak bias antara entertain, hiburan dengan yang benar-benar keilmuan begitu. Nah, sanad ini untuk menyambungkan panjenengan dengan guru-guru saya. Contoh, saya mengenalkan panjenengan
kepada guru saya Yai eh, Ki Ahmad Ali. Kiai Ahmad Ali mengenalkan dengan kiainya Yai Ahmad Muhammad. Yai Muhammad mengenalkan dengan beliau dengan Gus Rohim mengenalkan beliau. Jadi saya mengenalkan panjenengan dengan guru saya mengenalkan dengan gurunya mengenalkan dengan gurunya mengenalkan gurunya sampai ke baginda Rasulullah SAW, insya Allah gitu ya. Tawasul itu untuk membimbing batin kan begitu, adabnya gitu ya, tawasulnya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Dari Muhammad Ali. Gus, minta sarannya, keluarga istri saya sering sakit kepala yang nggak kunjung sembuh, minta sarannya Gus. Ya, insya Allah untuk siapa ini, Kang Muhammad Ali, saya minta panjenengan ketika terutama yang sakit ini cari sumber airnya, karena ini karena ain. Jadi minta air wudhu dari sumber airnya, air wudhunya suruh nampung terus dimandikan ke orangnya, terutama dari orang tuanya ya. Saya merasakan semua yang Gus ceritakan adalah inti kenikmatan dari Allah SWT. Edu dui. Nikmat tidak itu tergantung dari hati kita, karena hati itu tempatnya Gusti ya. Jadi yang dimaksud dengan surga itu ketika mendapatkan 7 wanita bukan berarti kita itu di surga terus melayani 7 wanita, itu bukan, itu bahasa apa ya, bahasa sanepan begitu. Maksudnya nikmatnya gitu loh, melebihi dari 7 wanita. Jadi kalau ada orang yang apalagi yang ngebom itu terus burungnya di ini nanti saya di copyright enggak ya? Enggak ya, ditutupin pakai apa begitu supaya tidak rusak. Dipikir di surga tempat untuk gitu-gituan apa? Di surga itu maksudnya kenikmatannya kayak punya istri 7 begitu. Yang kayak bidadari gitu, bukan kok di surga buat gitu-gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, tolong baca komentar saya Gus. Siap Gus, doakan saya semoga saya segera mendapatkan pekerjaan di Jakarta Gus. Dari Andra Jausa Salsabila. Untuk beliau minta cuci kaki dulu orang tuanya, terus air cuciannya itu diminum, jempolnya jika satu dicuci, kakinya terus diminum ya. Tuh untuk panjenengan nggih. Cipta 24 Le, ya Allah, setiap tausiah yang diomongin selalu berasa di diri saya. Semoga kita semua selalu dilindungi Allah SWT. Semoga kita dapat terkumpul dan bertemu baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Cukup saya ucapkan terima kasih yang sudah menulis komentar. Insya Allah nanti kalau sudah selesai live saya baca komentar-komentar panjenengan. Matur suwun sangat komentarnya. Dan saat ini kita datangin dulu dukunya ya. Mohon doanya untuk semua saudara-saudaraku. Saya tidak punya kekuatan apa-apa, sebab itu saya minta doanya saudaraku supaya saya diberi kekuatan oleh Allah yang Maha Kuat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin li jadi wasirri fi sa'il asmi wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wal yatalataf alif lam mim kaf ha ya ain sin kaf. Pada nas atas pada nas sallallahu alaihi jinni wal insi wa syaitan ikut. Wa ijabah batas jabarin wa ijabat hostum wa ijabat hostum batostum. Bismillahirrahmanirrahim. Ajibni minal badani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah jabarullah jadi jabarullah jadidullah. Bismillah.
tutup rumahnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, ada. Masya Allah. Ojo misum. Tahun jam piro? Cek teko ya ini. Nggih, nyun ngapura, mohon maaf. Saya lagi santai sambil Di santai jasmu. melihat tuh gerhana bulan. Masya Allah. Napa tok marah-marah wong ki mbok aja nesuwan setruk sama nengku malahan. Urung wis miso. Jam piro? Lagi teko ya ini lho. Mohon maaf. Mohon maaf. Terus namanya juga santai. Mbok aja nesu-nesu ngomong sing apik-apik. Ngomong sing tenak gitu loh. Saya sampai undang ke sini kan tadi kita juga sudah janjian. Kenapa toh? Sampean itu harus Iya, janjiannya lo jam piro? Berarti jelas saya bisa jam piro iki. jam 7 ya. Jam 7 ndak. Didengerin orang banyak. Oh, sampean nggak taunya. Tak kira dewian mbak nolak yo wakeh tekan kamu nih gini. Ini keroyokan orang gentle ta. Saya menerima undangan sampean ke sini nih bukan cuma mau berantem. Saya pengen memperjelas. Sampean tuh nggak usah ngancem-ngancem orang, nggak usah ngancem-ngancem. Namanya orang tuh nggak usah diancem-ancem. Walaupun seluruh dunia ini mau nyakitin satu orang, kalau Allah tuh nggak berkehendak ya nggak akan pernah ada apa-apa gitu loh. Semuanya menghinakan satu orang, kalau Allah tuh nggak berkehendak tetap mulia gitu loh. Oh ya ojo ngunuwi lah. Itu kan ngomong sedang ae. Ojo ngerasa iso ngrumangsani. Ojo rumangsa iso sampean itu. Itu kesaktianmu ae kene. Apa arep jabak gawe kembang apen? Hah? Apa langsung mati nih kene ae? Nggak usah sombong. Yang bisa mematikan orang itu hanya Allah. Kalaupun saya mati itu atas izin Allah. Syahid buat saya anggap itu syahid gitu loh. Ayo dang maju ae kabeh. Ya Allah, kekuatan adalah kekuatanmu ya Allah. Kekuasaan adalah kekuasaanmu ya Allah. Dengan kekuatanmu, kekuasaanmu ya Allah. Saya memohon ya Allah perlindunganmu. Perlindungan adalah perlindunganmu ya Allah. Dengan perlindunganmu ya Allah. Allah. La ilaha illallah. Ya Allah, Allah, Allah. Allahumma latiful khabir. Allahumma latiful khabir. Allahumma latiful khabir. Allahumma latiful khabir. Allah latiful khabir. Allah jabbar. Allah jadi jabbar. Allah jadi Allah. Kambiku antaku semua sapuku suara sini. Pakuatanku pendawali mu'atatku kawat palungku bersih sunung wajah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah latif, Allah latif, Allah. Allah latif al-khabir. Kuasa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ayo serang bareng. Allah latif al-khabir. Allah latif. Badanku pendawali. Semua sadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latiful khabir. Allahu latiful khabir. Allahu latiful khabir. Allahu latiful khabir. Sana kekuatanku pendawal atatku kalau sunu wajah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur. Ya ingsun amat tak aji timbulan Rasul kang jeneng timbulan Muhammad.
sirahku kak baitullah, rambutku rajek besi, kul banyu tan ana banyu uga tan ana krasa, mongko ototku winangka kawat balungku hingga dadi waja. Akhire badan manis sangka ngesor tumekane dhuwur pak palune pandhe saking kersane Gusti Allah. Yahu ya Rahman ya Rahim, kula aturaken maringaken sedaya timbulan saking para nabi kang dibawa dening Nabi Muhammad, nabi akhir zaman. Niat ingsun amatek aji timbulan Rasul kang jeneng timbulane Muhammad, sirahku kak baitullah, rambutku rajek besi, kul banyu tan ana banyu uga tan ana krasa, mongko ototku winangka kawat balungku hingga dadi waja. Akhire badan manis sangka ngesor tumekane dhuwur bapak paulune pandhe saking kersane Gusti Allah. Yahu ya Rahman ya Rahim, kula aturi maringaken sedaya timbulan saking para nabi kang dibawahi dening Nabi Muhammad, nabi akhir zaman. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah, mingkam lambini raiso omong. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latiful khabir, Allahu latiful khabir, Allahu latiful. Nek pancen duwe ilmu aja nganggo fisik. Sampeyan rene ngajak adu ilmu, ora ngadu fisik. Kok nek kabeh ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wa sirri sarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sampeyan, aku teko rene ora mung arep geger. Aku teko rene iki ya pengen silaturahmi. Ya wis. Lek ngono ya wis. Lek ngono saiki sak karepmu tok ilmu kabeh. Ben ora penasaran. Lek wis mari gantian mengko. Allah. Angkat terus malam melebu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan kekuatan kekuasaan ya Allah. Pukul ning jantungnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Apa ning jero awake? Antekku gak gelem mlebu. Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Hubungan ini juga apa? Tak napa sing jero awakmu iki. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah
Ngapa sampai enggak gelem mlebu iki? Ini apa ning awake iki? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kene iki sampai enggak gelem mlebu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Ilmu apa yang kamu pakai? Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Wa ijabatastum batastum jabarin wa ijabatastum jabarin wa ijabatastum batastum jabarin wa ijabatastum batastum jabarin wa ijabatastum batastum adanas batata fadinas nurasaman malikul jinni wa syaitan. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Waliyat lataf alif lam mim kaf ha ya ain sin kaf kaku. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat kancamu, tak. Panggul kancamu. Uncal kono ning kali kuwi, kancamu dhewe uncal lah. Buak ning kali kuwi, buak ning kali. Nyemplong gue juga barang, nyemplong. Ben lumban ning kali kono, ben kaya iwak ben ora iso ngendhalekne awakmu dhewe kaya awakmu sing ora iso ngendhalekne hawa nafsumu. Ben nafsumu dhewe sing ngendhalekne awakmu kaya ngono. Malih kaya iwak ngono kuwi. Ayo kaya awakmu sing gak iso ngendhalekne awakmu iki, ben awakmu dikendhalekne karo nafsumu iki. Wong nasi gampang dikendhalekno iki.
Ayo, isong pan awakmu kan? Mandi ben resik, pikirane ben padang. Mandi kono. Yes, ben dadi kayak Untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada, jangan gampang marah. Orang gampang marah itu mudah dikendalikan ya. Jangan pernah datang ke dukun. Kalau pengen hajatnya, doanya pengen terkabul, datang ke orang tua. Ridhonya orang tua itu doa yang paling mustajab. Doa yang paling mustajab itu bukan dari dukun. Doa yang paling mustajab itu dari orang tua kita. Mau hidup kita bahagia atau tidak tergantung bagaimana kita ke orang tua kita. Orang yang durhaka kepada orang tuanya pasti hidupnya sengsara. Itu kalaran, keluhan, sengsara hidupnya. Orang yang melawan orang tua itu wes toh, hidupnya pasti sengsara. Bagaimana hidup kita itu bagaimana kita ke orang tua kita. Ridho orang tua adalah ridho Allah. Yang pertama, kalau ingin hidupnya selamat, perbaiki sholatnya. Yang kedua, amalkan sholawat. Dan yang ketiga, berbaik kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.